Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Mubarak, SSN, MSN, NIDN 0229128202. Saya merupakan dosen tetap program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri. Perkenankan saya untuk menyampaikan PDD UK TPT bidang penelitian dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen Smart pada tahun 2022. Berikut saya sampaikan riwayat penelitian saya selama saya menjadi dosen tetap di UIGM dari tahun 2015. Adapun aktivitas penelitian saya dimulai pada semester ganjil tahun 2016-2017. Judul penelitian, kajian bentuk dan fungsi seni kerajinan laker Tepak Sirih Palembang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian internal UIGM dengan hasil penelitian yang mana bentuk tepak sirih ini dapat dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu adalah bentuk fisik, di mana tepak sirih ini berbentuk limas terpenggal. Yang kedua adalah memuat unsur warna, di mana warna-warna pada tepak sirih ini terdiri dari warna coklat tua, keemasan, warna merah kesuma, dan kuning keemasan. Yang ketiga adalah terkait dengan ragam hias, yang mana ragam hias yang ada pada tepak sirih itu lebih cenderung pada motif flora seperti sulur-suluran, motif bunga matahari, dan motif daun-daunan. Aspek lain dari hasil penelitian ini adalah fungsi. Aspek fungsi dapat ditinjau dari fungsi fisik, yang mana tepak sirih ini merupakan wadah, tempat daun sirih, kapur sirih, pinang, maupun rokok. Kemudian fungsi budayanya ialah sebagai sarana upacara dalam tradisional masyarakat Palembang, baik itu terkait dengan kegiatan pernikahan, kegiatan adat istiadat, dan bahkan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat pemerintahan pun juga tepak sirih ini juga dihadirkan sebagai salah satu identitas budaya lokal Palembang. Yang terakhir itu adalah fungsi fisik, yaitu sebagai karya seni kriya yang mana di dalamnya terdapat seperti misalnya unsur warna dan unsur ragam hias yang tentunya tidak hanya dapat memperindah dari bentuk fisik tepak sirih itu sendiri, tetapi juga memiliki nilai-nilai dan filosofi bagi masyarakat Palembang itu sendiri. Pada penelitian ini, saya merupakan penulis pertama atau bisa disebut sebagai penulis tunggal. Adapun luaran penelitian, yaitu Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, Besaung, Jurnal Seni, Desain dan Budaya, Pol 1, nomor 2, edisi September 2016, page 1 sampai 8. Di sini saya tampilkan juga alamat website jurnal dan URL artikel yang telah dipublikasikan dan dapat diakses. Berikut saya sajikan bukti luaran jurnal dari screenshot website jurnal itu sendiri. Aktivitas penelitian saya berikutnya adalah pada semester ganjil tahun 2017-2018. Judul penelitian, eksistensi seni kerajinan di Museum Bala Putra Dewa Negeri Sumatera Selatan. Jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian internal UIGM. Hasil penelitian, hasil dari penelitian ini berupa identifikasi jenis-jenis kerajinan yang ada di Museum Bala Putra Dewa. Di antaranya adalah kerajinan kayu, kerajinan gerabah, kerajinan anyaman, kerajinan kain jemputan, kerajinan rotan, dan kerajinan laker. Masing-masing kerajinan tersebut tidak hanya memenuhi fungsi fisik bagi masyarakat Kota Palembang, tetapi pada kerajinan itu juga terdapat
dan terkandung nilai-nilai budaya lokal atau lokal genius dan bentuk dari keterampilan masyarakat Sumatera Selatan. Penelitian ini adalah penelitian tunggal atau penulis pertama. Adapun luaran penelitian, jurnal nasional tidak terakreditasi, bersaung Jurnal Seni, Desain, dan Budaya, Pol 2 nomor 1, edisi September 2017, halaman 7 sampai halaman 15. Di sini juga saya tampilkan website jurnal dan URL artikel yang telah dipublikasi. Berikut saya tampilkan bukti luaran jurnal berupa screenshot dari website jurnal. Selanjutnya, penelitian saya pada semester genap tahun 2017-2018, judul penelitian Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Mencegah Kebakaran Hutan di Palembang, Sumatera Selatan. Jenis penelitian adalah penelitian internal. Hasil penelitian, adapun hasil penelitian ini berupa media-media kampanye sosial yang terdiri dari satu, main media berupa iklan televisi. Yang kedua adalah pre-media berupa poster, brosur, dan player. Yang ketiga itu ada follow-up media seperti t-shirt, mug, dan tote bag. Selain dalam bentuk karya desain komunikasi visual, hasil penelitian ini juga berupa data-data yang terkait dengan kebakaran hutan di Palembang dan dampaknya dari kebakaran hutan tersebut. Seperti salah satunya adalah penyakit ispa. Dalam penelitian ini saya adalah penulis kedua dari 3 penulis. Adapun luaran penelitiannya adalah jurnal nasional tidak terakreditasi. Bersaung, Jurnal Seni, Desain, dan Budaya, Pol 2 nomor 1, edisi Maret 2017, page 33 sampai 41. Di sini juga saya tampilkan website dan URL artikel yang dapat diakses. Berikut saya lampirkan bukti luaran jurnal berupa screenshot dari website jurnal tersebut. Berikutnya aktivitas penelitian saya itu pada semester ganjil tahun 2018-2019 dengan judul penelitian Kajian Estetika Seni Ukir Kayu Khas Palembang pada Al-Quran Al-Akbar. Jenis penelitian ini merupakan hibah Ristek Dikti dengan skema penelitian dosen pemula atau PDP DIPA A042 06 1 401516 garing 2018 tahun anggaran 2018. Kajian penelitian ukiran kayu khas Palembang pada Al-Quran Al-Akbar menggunakan pendekatan unsur pokok estetika AA Jelantik, yakni terdiri dari wujud, bobot, dan penyajian. Dari aspek wujud, ukiran tersebut diukir dengan motif pakis, kembang, dan sulur. Dari aspek pewarnaannya, ukiran tersebut menggunakan warna emas dengan kombinasi warna merah manggis sebagai warna backgroundnya. Adapun bentuk cut kaligrafi yang digunakan adalah cut Naskah. Dari sisi bobotnya, penelitian ini terdiri dari ide kreatif, nilai lokal, dan nilai religi. Yang terakhir itu adalah penyajian, di mana ukiran kayu Al-Quran Al-Akbar disajikan sebagai objek wisata religi berupa museum ukiran kayu Al-Quran terbesar di dunia yang telah mendapatkan rekor muri pada tahun 2012. Dalam penelitian ini, saya adalah penulis ke-1 dari 2 penulis. Luaran penelitian, yang pertama itu adalah Jurnal Nasional Terakreditasi, Ekspresi Seni, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni, Pol 2 nomor 2, edisi November 2018, page 139 sampai 152.
Di sini juga saya lampirkan ID Sinta Jurnal, kemudian website jurnal, kemudian URL jurnal yang dapat diakses secara langsung. Yang kedua adalah luaran yang kedua adalah proceeding Forum Ilmiah Nasional Aware 10 Fakultas Teknik Unsri. Di sini saya tampilkan ISBN-nya, website, dan URL yang dapat diakses. Yang ketiga adalah buku referensi yang berjudul Pesona Ukiran Kayu Khas Palembang pada Al-Quran Al-Akbar, Religi, Seni, dan Kearifan Lokal. Di sini juga saya tampilkan URL Sintanya dan ISBN. Berikut saya lampirkan beberapa bukti luaran. Yang pertama itu adalah luaran jurnal ekspresi seni. Yang kedua adalah luaran proceeding aware yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Unsri. Yang ketiga adalah buku referensi. Di sini juga saya tampilkan surat pencatatan ciptaan. Kemudian saya lampirkan juga akses buku melalui Research Guide. Kemudian ada link Google Drive yang dapat diakses. Aktivitas penelitian saya selanjutnya pada semester genap tahun 2018-2019. Judul penelitian, analisis corak dan proses visualisasi seni lukis laker Palembang. Jenis penelitiannya adalah penelitian internal UIGM. Penelitian, hasil penelitian, proses lukis laker memiliki perbedaan dengan lukisan pada umumnya, yang mana lukisan laker dilakukan pada media MDF dengan corak warna yang bersifat monokromatik. Lukis laker pada umumnya memvisualisasikan ikon-ikon budaya Kota Palembang seperti Jembatan Ampera, Rumah Limas, Sungai Musi, dan lain sebagainya. Dari aspek bahannya, lukis laker ini menggunakan bahan cat berupa perada emas yang dilapisi dengan cairan kemalo, sehingga lukisan tersebut menjadi coklat keemasan. Pada penelitian ini, saya merupakan penulis pertama atau sebagai penulis tunggal. Luaran penelitian berupa jurnal nasional tidak terakreditasi, yaitu Jurnal Melayu Art and Performance Art Vol 1 nomor 2 edisi Oktober 2018 page 202 sampai 217. Di sini juga saya lampirkan ada EISSN-nya, website jurnal, dan URL artikel yang dapat diakses. Berikut saya lampirkan bukti screenshot dari publikasi artikel saya di jurnal Melayu Arts and Performance Journal. Aktivitas penelitian saya selanjutnya yaitu pada semester ganjil tahun 2019-2020. Judul penelitian adalah analisis interpretasi visual pada spanduk Pecelele Lamongan. Jenis penelitiannya adalah penelitian internal. Hasil penelitian ini mencakup sejarah spanduk lukis Pecelele Lamongan, yang mana lukisan spanduk ini muncul sekitar tahun 70-an. Pada dasarnya spanduk tersebut berfungsi untuk menutup warung dari debu dan angin. Namun seiring dengan perkembangannya bahwa spanduk pecel lele tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, sehingga eksistensi spanduk itu menjadi ciri khas pecel lele Lamongan. Di samping itu juga dalam penelitian ini dijelaskan juga bahwa spanduk lukis pecel lele Lamongan juga berfungsi sebagai daftar menu seperti gambar ayam, ikan lele, dan seafood. Adapun unsur-unsur lukisan pada spanduk pecel lele memberikan nilai tersendiri sehingga dapat dilihat sebagai karya seni lukis spanduk yang estetis. Spanduk tersebut dibuat oleh pemilik warung pecel lele itu sendiri dengan teknik gambar realis.
Adapun jenis tipografi pada spanduk tersebut tergolong ke dalam jenis vernakular, yaitu gaya tipografi yang bersifat lokal dan tradisi masyarakat urban. Dalam penelitian ini juga dijelaskan komposisi warna, yang mana secara umumnya spanduk pecel lele ini menggunakan warna cerah yang diimplementasikan dengan teknik gradasi. Adapun dalam penelitian ini, saya merupakan penulis kedua dari dua penulis. Luaran penelitian itu adalah Jurnal Nasional Terakreditasi Ekspresi Seni, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni Pol 21, nomor 1 edisi Juni 2019, page 39 sampai 55. Di sini juga saya lampirkan ID Sinta, jurnal, website jurnal, dan URL artikel yang dapat diakses. Berikut bukti screenshot daripada publikasi jurnal dan atau artikel tersebut. Selanjutnya aktivitas penelitian yaitu pada semester genap tahun 2019-2020. Judul penelitian, perancangan buku ilustrasi Just Doodle It. Jenis penelitian adalah penelitian internal UIGM. Hasil penelitian. Adapun hasil penelitian ini merupakan karya perancangan desain komunikasi visual yang terdiri dari pertama main media, buku doodle, yang kedua adalah pre-media, terdiri dari poster, stiker, dan player, yang ketiga follow up media, yang terdiri dari mug, t-shirt, tote bag. Di samping menghasilkan karya-karya desain komunikasi visual, pada penelitian ini juga membahas tentang manfaat doodle itu sendiri. Di antaranya adalah sebagai media menggambar dan mengembangkan imajinasi. Selain dapat mengembangkan kreativitas, doodle ini juga dapat meringankan stres karena bereksplorasi dengan kegiatan doodle it dapat menyenangkan bagi orang yang melakukannya. Dalam penelitian ini, saya adalah penulis ketiga dari tiga penulis. Adapun luaran penelitian berupa jurnal nasional tidak terakreditasi, Besaung, Jurnal Seni, Desain dan Budaya, Pol 4, nomor 1 edisi Maret 2019, page 30 sampai 38. Di sini juga saya lampirkan website jurnal dan URL jurnal yang dapat diakses. Berikut adalah bukti screenshot dari jurnal. Aktivitas penelitian selanjutnya adalah penelitian saya pada semester ganjil tahun 2020-2021. Judul penelitiannya adalah Perancangan Komunikasi Visual Promosi Kerajinan Laker Palembang. Jenis penelitiannya penelitian internal UIGM. Hasil penelitian, adapun hasil penelitian ini berupa karya desain komunikasi visual yang mana media utamanya adalah buku kerajinan laker. Kemudian ada media pendukung, player, mug, dan t-shirt. Penelitian ini juga membahas tentang sejarah kerajinan laker yang dipengaruhi oleh negeri Cina yang dibawa sebagai bukti kerjasama perdagangan dengan kerajaan di Palembang. Produk-produk kerajinan laker pada dulunya difungsikan sebagai tempat hantar-hantaran pada saat upacara pernikahan. Dalam kegiatan penelitian ini, saya merupakan penulis kedua dari tiga penulis. Adapun luaran penelitian, yaitu Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, Besaung, Jurnal Seni, Desain dan Budaya, Pol 5 nomor 2, edisi September 2020, page 149 sampai 156. Di sini juga saya lampirkan website jurnal, URL artikel yang dapat diakses. Berikut saya lampirkan bukti screenshot dari publikasi atau luaran daripada penelitian.
Selanjutnya aktivitas penelitian saya pada semester genap tahun 2020-2021. Judul penelitian, penelitian ini berjudul Ukiran Kaligrafi Islam di Palembang, telaah interaksi nilai religi dan kearifan lokal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian internal UIGM. Hasil penelitian, penelitian ini membahas tentang kekhasan ukiran kayu kaligrafi di Palembang. Penulis melihat bahwa setidaknya ada beberapa unsur yang menjadi ciri khas ukiran kaligrafi Islam di Palembang. Pertama dari aspek ornamentasinya, yang mana pada umumnya ukiran kaligrafi Islam di Palembang dikombinasikan dengan ragam hias, seperti kembang tanjung, bunga mawar, dan motif sulur-suluran. Kedua, aspek pewarnaan. Pada umumnya, ukiran kaligrafi Islam di Palembang menggunakan warna perada emas yang dikombinasikan dengan warna merah manggis, sehingga dapat memberikan corak atau identitas bagi budaya lokal Palembang itu sendiri. Ketiga, dalam penelitian ini juga ditemukan yang mana ukiran kaligrafi Islam di Palembang juga dipadukan dengan teknik lukisan laker, yaitu teknik lukis yang memanfaatkan cairan lak sebagai media lukis. Penulis menyimpulkan bahwa ukiran kaligrafi Islam di Palembang tidak hanya menyajikan nilai religi dan keindahan ukirannya, namun pada karya seni ukir tersebut juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal sehingga menjadi kekhasan tersendiri dibandingkan dengan ukiran di daerah lainnya. Pada penelitian ini, penulis merupakan penulis pertama dari penulis tunggal. Adapun luaran penelitian adalah Jurnal Nasional Terakreditasi atau SINTA 4, yaitu INJEC, Interdisciplinary Journal of Communication, Vol 5 nomor 1 edisi April 2020, page 97 sampai 112. Berikut saya sajikan juga ID SINTA Jurnal, website jurnal, dan URL jurnal yang dapat diakses. Ini adalah bukti luaran jurnal yang saya screenshot. Aktivitas penelitian atau kegiatan penelitian saya selanjutnya adalah semester ganjil tahun 2021-2022. Judul penelitiannya adalah Studi Kerajinan Ukiran Kayu di Museum Negeri Sumatera Selatan sebagai Manifestasi Budaya Masa Lampau. Jenis penelitian, penelitian internal UIGM. Hasil penelitian ini adalah di mana penelitian ini membahas tentang artefak-artefak budaya masyarakat Sumatera Selatan pada masa lampau. Produk-produk tersebut diwujudkan dalam bentuk karya seni kerajinan yang berfungsi sebagai sarana kehidupan bagi masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yakni nilai sejarah, budaya, dan kesenian atau estetika. Pada penelitian ini, saya adalah sebagai penulis ke-1 dari 2 penulis. Luaran jurnalnya atau luaran penelitian adalah Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5, Jurnal Imajinasi Vol 5 nomor 2 edisi Desember 2021. ID SINTA, di sini saya lampirkan ID SINTA, website jurnal, dan URL jurnal. Berikut bukti screenshot dari luaran penelitian tersebut pada jurnal Imajinasi. Selanjutnya aktivitas atau kegiatan penelitian saya yaitu penelitian semester genap tahun 2021-2022. Judul penelitiannya adalah Telaah Nirmana sebagai proses kreatif dalam dinamika estetika visual. Jenis penelitian ini adalah penelitian internal UIGM, yang mana hasil penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis pada karya praktikum mata kuliah Nirmana 2D. Hasil penelitian ini juga membahas tentang Nirmana 2D sebagai konsep dasar dari tata rupa dan desain. Seperti misalnya garis, tekstur, warna, kemudian bidang, dan lain sebagainya. Sebagai prinsip dasar tata rupa dan desain, dan Nirmana 2D juga merupakan proses kreatif
sebagai dinamika estetika visual. Yang mana dari hasil penelitian ini juga menjelaskan dan membahas tentang Nirmana 2D sebagai media dari proses kreativitas dan proses bagi mahasiswa untuk melatih kepekaan rasa. Dalam penelitian ini, saya merupakan penulis pertama atau penulis ke-1 dari 2 penulis. Luaran penelitian adalah Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4, Ekspresi Seni, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni, Pol 23 nomor 1 edisi Juni 2021, page 125 sampai 139. Di sini juga saya lampirkan ID Sinta, website jurnal, dan URL artikel yang dapat diakses secara langsung. Berikut saya sajikan juga bukti luaran jurnal berupa screenshot dari jurnal Ekspresi Seni. Aktivitas penelitian saya selanjutnya adalah penelitian semester ganjil tahun 2022-2023. Judul penelitian yaitu eksplorasi estetik kerajinan bambu lampu hias berbasis industri kreatif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian internal UIGM. Hasil penelitian. Penelitian ini merupakan riset yang berbasis praktik, yang mana hasil penelitian ini berupa produk kerajinan bambu lampu hias. Data-data penelitian ini dikumpulkan melalui kegiatan pelatihan kerajinan bambu yang telah dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi tumbuhan bambu. Hasil penelitian ini juga berupa produk kerajinan bambu hias, yang mana riset ini juga menyusun proses dan tahapan pembuatan kerajinan bambu bagi kelompok industri kerajinan agar terciptanya industri kreatif sebagai penunjang ekonomi keluarga. Dalam penelitian ini, saya adalah penulis ke-1 atau penulis tunggal. Luaran penelitian yaitu Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4, Ekspresi Seni, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni, Pol 24 nomor 2, edisi Juli Desember 2022, page 164 sampai 184. Di sini juga saya lampirkan ID Sinta, kemudian website jurnal, dan URL artikel yang dapat diakses. Berikut adalah bukti screenshot dari publikasi jurnal penelitian saya. Ini adalah produk-produk yang dihasilkan, yang mana penelitian ini berbasis praktik atau data-data penelitian ini diolah dari proses workshop dan pelatihan kerajinan bambu di beberapa daerah. Demikian riwayat penelitian saya dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen SMART di tahun 2022. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.